Shalom Pak Regi. Shalom Pak Luki. Wah, welcome to Ngopi Bareng. Wow. Ini sesuatu yang harus Pak. Maksudnya harus menghadirkan Pak Regi. Oh gitu. Sebenarnya bukan karena Pak Regi gembalanya kayak Mangga Besar, bukan sih Pak. Aduh. Karena Bapak adalah pecinta kopi. Iya, thank you banget Pak Regi di tengah-tengah sama-sama. kesibukan mau hadir dan Senang. ngopi bareng sama-sama saya begitu ya. Senang. Nah, Pak Regi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Iya. kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya Pak. Baik. Kita mohon pimpinan Tuhan, Iya. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru tiap hari. Amin. Kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama melalui obrolan kami seputar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu berdua dari tempat ini, juga rekan-rekan yang menyaksikan, mengikuti program ini baik secara live maupun melalui rekaman ulang. Kami rindu kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Ya. Kami boleh dicerahkan oleh Allah Roh Kudus sendiri, supaya Amin. kami boleh mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang membebaskan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Berkati obrolan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Pak Regi, Ya. hari ini kita mau ngomong satu topik yang saya kira akrab sekali di kalangan, setidaknya di kalangan orang Kristen Pak. Ya. Kita pengen ngomongin tentang kehendak Tuhan, ya, Oh. kehendak Allah begitu ya, Ya. God's will begitu ya, God's will. di dalam kehidupan kita begitu. Ya. Nah Pak Regi, ini kan menarik ya sebenarnya ya. Kenapa ya manusia yang sebenarnya, kan kita semua punya will nih Pak, Ya, kita punya pasti. kehendak, kita punya keinginan, Pasti. kita punya mau gitu ya. Pasti. Itulah sebabnya kadang-kadang kita bisa ribut kan Pak sama orang lain ya Pak. Iya. Karena keinginannya beda begitu kan ya. Iya. Iya. Nah kita manusia, kita punya will, kita punya kehendak. Iya. Tapi entah mengapa di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang Kristen begitu Pak ya, selalu ada keinginan atau keingintahuan begitu ya, Iya. tentang apa sih kehendak Tuhan Nah, begitu ya? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita begitu. Nah tentu kan pertanyaan adalah seperti ini kan Pak. Iya. Sebenarnya kenapa sih dalam hidup ini kita itu perlu tahu kehendak Tuhan Pak? Kalau toh kita punya kehendak sendiri Pak, Ya. kenapa sih sebenarnya dalam hidup kita itu perlu tahu kehendak Tuhan begitu Pak? Iya, sebenarnya ya, mengetahui kehendak Tuhan itu adalah sesuatu kewajaran. Kewajaran. Justru kalau kita tidak mau tahu kehendak Tuhan, itu menurut saya tidak wajar. Oke. Nah, Ya, yang kedua, melakukan kehendak Tuhan itu adalah kewajaran. Justru waktu kita mau independen, tidak mau melakukan kehendak Allah, itu tidak wajar. Oke. Jadi dengan kata lain, apakah begini Pak, maksudnya bagian dari kenormalan kita sebagai Yes. manusia itu adalah pada waktu kita itu pengen tahu kehendak Yes. Tuhan itu apa dalam hidup kita. Betul. Iya, iya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan itu pencipta Ya. dan kita yang dicipta. Ya kan? Kalau saya mau compare dengan misalnya ya, dengan misalnya ini saja, saya punya tablet lah. Ya. Tablet ini ada kan diciptakan orang. Betul. Betul kan? Waktu saya beli tablet ini pasti ada petunjuk pemakaian. Betul toh? Ya kan? Tapi karena kita udah tahu biasa, kita nggak baca. Ya kan? Iya. Cuma kan tetap saya memakai sesuai dengan petunjuk daripada penciptanya. Sesuai dengan kehendak penciptanya. Iya. Tidak bisa saja saya pakai sesuai kehendak saya. Ya. Tidak sesuai pencipta. Tapi orang lihat saya aneh. Iya, Betul ya? Betul. Jadi ini nggak efektif dan efisien. Waktu saya tidak memakai sesuai dengan penciptanya. Jadi kalau saya bandingkan saya sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan adalah pencipta saya. Itu merupakan kewajaran. Saya normal kalau saya hidup dalam kehendak Tuhan. Normal. Begitu. Jadi kalau gitu, ketika ada dorongan di dalam diri kita untuk mencari kehendak Tuhan, harusnya kita bersyukur Pak ya. Wah, itu puji Tuhan. Berarti kita normal begitu Iya. Pak ya. Iya. Tapi somehow kan Pak, itu artinya apakah kita mengasumsikan, maksudnya kewajaran itu karena kita memahami bahwa Tuhan itu terlibat dalam dunia ini Pak. Ya. Kalau seandainya, saya nggak tahu ya, kalau orang-orang yang bisa berpikiran bahwa ya Tuhan itu sekedar menciptakan dunia ini lalu kemudian dia tinggalkan, dia tidak terlibat lagi, apakah mengetahui kehendak Tuhan ini menjadi signifikan atau enggak Pak ya? Atau gimana tuh Pak? Iya, sebenarnya kan kalau kita melihat Alkitab ya, memang manusia itu diciptakan kan dalam blueprint Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Ketika Alkitab berkata manusia semua telah jatuh berbuat dosa,
Dan kalimat Indonesia kan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Tapi sebenarnya terjemahannya kurang. Kurang dari kemuliaan Allah. Berarti tidak hilang. Kurang. Ya, kalau kita belajar teologi Calvin kan, ada total depravity ya. Tetapi total depravity tidak mengindikasikan kita ini bisa seperti setan, tidak. Tapi ada kerusakan keseluruhan aspek hidup kita. Tapi tidak serusak-rusaknya sampai kita pindah gender, pindah berubah jadi orang lain, tidak. Nah, di situ kan memberitahukan kepada kita bahwa ketika seseorang itu sadar dia mau mencari kehendak Tuhan, apa yang di Alkitab kata benar. Karena dalam diri kita ada blueprint itu. Ada sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa dibohongin. Di dalam diri kita. Maka kita selalu berpikir, ini ada Tuhan. Ini ada kehendak Tuhan, itu kira-kira. Jadi sebenarnya pada waktu ada keinginan di dalam diri kita itu untuk mencari kehendak Tuhan, dan kalau sekian banyak orang di dalam dunia ini punya kesadaran seperti itu kan Pak ya. Saya kira artinya itu semakin menegaskan eksistensi Allah ya Pak ya. Iya kan? Karena pada kita ngomong soal blueprint kan Pak ya. Berarti ada pribadi yang menyebabkan kita manusia bereksistensi dalam dunia ini, dan kesadaran kita untuk pengen tahu pribadi itu maunya apa. Semakin menegaskan eksistensi dari pribadi itu, which is Tuhan kan Pak. Betul. Tapi memang punya masalah besar, Lucky. Karena manusia jatuh dalam dosa, itu masalah besar. Dosa bukan sekedar kita melanggar peraturan Allah. Tapi dosa itu mencemarkan seluruh aspek yang disebut dengan total depravity. Akhirnya kita punya persepsi sendiri mengenai Tuhan. Maka itu ada yang mengatakan bahwa manusia menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan sebenarnya. Itu adalah angan-angan dia mengenai Tuhan. Akhirnya dia melayani Tuhan yang diciptakannya sendiri. Nah, itu masalah besar. Nah, kalau kayak gitu kan Pak, berarti terkait juga Pak dengan persepsi dia tentang kehendak Tuhan kan? Betul sekali. Itu dia. Jadi kalau Tuhannya sebenarnya dia yang ciptakan berdasarkan persepsi dia dan berdasarkan preferensi dia dong tentunya kan Pak ya. Berarti yang dia sebut atau dia kategorisasikan sebagai kehendak Tuhan itu tidak lain adalah hasil persepsi dia juga, begitu Pak ya. Nah, disitulah sebenarnya Alkitab memberitahukan ya, Pak Lucky ya. Allah berkata, tidak ada yang mencari aku. Tidak ada. Nah, orang ketika baca ayat ini, orang heran. Kan bukankah banyak orang yang mengaku eksistensi Allah? Dan dia menyembah Allah. Tapi Allah berkata, tidak ada yang mencari aku. Nah, itu artinya ada distorsi dosa yang membuat dia tertutup, lalu dia menciptakan Allah sendiri. Tetapi tetap, yang Pak Lucky sampaikan betul, bahwa manusia tidak bisa menyangkali bahwa di dalam diri dia ada blueprint Tuhan, sehingga dia percaya ada Sang Maha Kuasa itu. Dan itulah sebabnya somehow entah dia mengaku atau tidak mengakui, di dalam dirinya selalu aja ada kerinduan pengen tahu kan Pak ya. Ada. Ini Tuhan ini mau apa sih sebenarnya? Ada. Iya kan? Iya, dan saya pikir benar ya Pak. Maksudnya pada waktu sebenarnya kita mencoba untuk memikirkan saja tujuan hidup saya itu apa. Sebenarnya ini kan bicara soal sebenarnya Tuhan ini maunya apa dengan hidup saya kan Pak. Tadi kan kaitannya dengan analogi tablet itu kan Pak ya. Pada waktu itu tanya kegunaan tablet ini apa, mau tidak mau kita harus selalu mengkoneksikannya, menghubungkannya dengan siapa yang membuatnya kan Pak. Karena begini, Lucky, manusia itu adalah manusia yang suka menjiplak. Itu kita harus akui. Betul kan ya? Betul. Menjiplak, contoh, anak kita menjiplak kita. Beberapa hal lah, nggak semua dia jiplak ya. Demikian juga manusia itu menjiplak ciptaan Tuhan lainnya. Contoh misalnya, ketika manusia menciptakan yang disebut dengan orkestra, yang pelbagai alat itu, sebenarnya dia menjiplak suara-suara manusia yang ada. Dia bikin misal suara soprano pakai violin sopran dan sebagainya. Jadi dia menjiplak sebetulnya kan. Jadi gitu kan. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan oleh manusia kan. Jadi ketika manusia berkata, apa tujuannya? Ketika kita ciptain, apa tujuannya? Sebenarnya di dalam diri manusia ada blueprint Tuhan. Di situ manusia harus mengakui keberadaan dunia ini dan dirinya diciptakan Tuhan. Kalau tidak demikian. Betul. Dia blueprintnya, maka dia selalu berbuat itu. Merencanakan, menciptakan, dan menciptakan tujuannya apa. Pasti manusia begitu. Iya. Dan sekali lagi, pada akhirnya
entah suka atau tidak suka Pak ya, mau atau nggak mau akan mengakui bahwa sebenarnya ada pribadi Allah yang kemudian merancang segala sesuatunya di balik semua tindakan kita, begitu kan Pak? Betul sekali. Iya. Nah, kalau gitu kan berarti ya memang mencari kehendak Tuhan itu justru tanda kenormalan. Mencari kehendak Tuhan itu justru menunjukkan bahwa pribadi Allah itu betul-betul ada dan hidup kita itu terkait dengan Allah yang menciptakan kita itu, Pak Regi ya. Dan bahkan kalau tadi menangkap dari penjelasan Pak Regi, mencari kehendak Tuhan itu justru adalah salah satu indikator mungkin bahwa Allah mungkin sedang bekerja di dalam diri kita, begitu kan Pak ya? Setuju. Jadi Allah setelah menciptakan dia tidak dia diam-diam saja. Ya, saya nggak setuju kata-kata Allah menonton. Sebab begini, setelah Allah mencipta, ciptaan ini sebenarnya sangat labil. Adakah ciptaan yang dicipta manusia itu bisa awet lama? Apalagi sesuatu yang bergerak, betul gak ya? Contoh mobil kita, yang tidak bergerak mungkin agak awet, tapi yang bergerak itu biasanya tidak awet. Nah bumi ini bergeraknya cepat sekali, betul kan ya? Nah jikalau Tuhan setelah dia mencipta dia lepasin, saya rasa nggak lama. Tapi Alkitab memberitahukan dengan bagus sekali, firman-Nya menopang dunia ini. Ya, jadi dunia ini bisa sampai hari ini nih. Sekian lama nih umurnya nih dengan pergerakan luar biasa. Itu jarak matahari beda dikit sudah bahaya tuh. Betul kalau saya. Betul. Ya kan nggak boleh geser kan? Betul. Nah itu dijaga oleh siapa itu? Ya kan dia bergerak terus dengan begitu cepat kan? Kita nggak rasa saja kan? Dia cepat. Nah itu kita mengatakan ditopang oleh firman. Begitu kan? Nah itu yang kita kenal sebagai yang disebut dengan providensi Allah. Ya kan? Allah seorang Allah pribadi kreator, tapi dia juga adalah provider. Providence yang melihara. Nah artinya kan kalau Allah itu terlibat dalam kehidupan kita Pak ya, semakin signifikan, semakin penting bagi kita untuk perlu tahu kehendak Tuhan Pak ya. Nah cuma kan begini nih Pak ya, nyari kehendak Tuhan ini kan dibilang gampang, ya gampang juga, tapi dibilang sulit, ya sulit juga begitu ya. Nah kadang-kadang nih Pak ya, kita tuh bisa mendengar misalnya ada orang-orang yang membuat pernyataan, misalnya, wah saya ini ya, saya tahu nih Tuhan mau saya lakukan ini, begitu. Saya yakin ini kehendak Tuhan buat saya di dalam hidup saya, begitu ya. Nah, atau kadang-kadang kita mungkin juga pernah mendengar ada orang yang lebih berani lagi Pak, lebih berani lagi dan berkata, Tuhan barusan ngomong sama saya, ini kehendaknya. Ya buat saya. Nah itu mungkin sih lebih mending Pak. Ada lagi yang lebih berani bisa bilang begini kan Pak. Tuhan semalam nih ya ngomong sama saya tentang kamu. Nah jadi definitif ya. Nah itu Pak, menurut saya yang saya dengar dari Tuhan tentang kamu akan begini segala macam gitu. Nah ini gimana nih Pak sebenarnya gitu menyikapi fenomena adanya pernyataan-pernyataan atau klaim-klaim seperti itu. Bagaimana kemudian sebagai orang Kristen ketika kita belajar Alkitab, bagaimana harusnya kita menyikapi Pak? Iya, memang Allah sih bisa berbuat sesuai dengan kedaulatan dia ya. Artinya dia bebas-bebas saja sebenarnya. Bebas-bebas aja melakukan. Cuma begini, Allah itu di dalam memperkenalkan diri, dia ingin dia dikenal. Supaya manusia dia tidak tertipu oleh yang bukan dia. Maka itu Allah di dalam pergerakannya dia memberitahukan indikasi-indikasinya. Betul kan? Iya kan? Pak Luki sama anak juga kasih indikasi-indikasi supaya anak jangan diambil oleh orang lain. Betul kan? Iya kan? Betul. Iya kan? Kebiasaan Pak Luki, gaya Pak Luki, jemputnya kapan dan sebagainya. Itu rutin. Anak tahu, ini bukan papa. Kalau papa nggak bakal begini. Nah itu. Nah itu kita tahu dari mana? Kita tahu dari Alkitab. Jadi ada Alkitab, di mana melalui Alkitab Allah menyatakan dirinya. Nah di situ Pak Luki kita perlu baca Alkitab. Maka itu kita membaca Alkitab, kita bisa mengenal Allah. Dan orang kadang bingung kan baca Alkitab. Kok Alkitab bicara cerita ya? Nah, tapi kalau kita pikir-pikir ya, Allah itu dinamis. Allah tidak bisa kita tulis Allah itu 1, 2, 3, nggak bisa. Saya tidak bisa mengenal Pak Luki dengan 1, 2, 3. Tapi saya bisa mengenal Pak Luki melalui kehidupan bersama-sama.
Saya bisa melihat. Karena manusia itu kompleks, betul nggak? Pribadi itu kompleks. Betul. Kita bicara manusia kompleks. Tuhan jauh lebih kompleks. Nah, kalau kita baca Alkitab, Allah itu hidup di tengah-tengah umatnya. Nah, bagaimana cara Allah hidup di tengah-tengah umatnya? Dan di situ kita belajar prinsip-prinsipnya. Ini analogi yang saya kira sangat penting, tapi entah gimana Pak, maksudnya nggak banyak orang Kristen itu yang aware, atau bahkan mungkin melihat ini sebagai sesuatu yang penting, melihat ini sebagai providensi Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan kita, begitu kan Pak? Betul sekali. Saya pikir benar juga, maksudnya misalnya begini, tadi Pak Regi pakai analogi saya dengan anak, begitu ya. Kalau saya mau anak saya itu kenal saya, bukan cuma kenal saya 1, 2, 3 begitu ya Pak ya, secara akurat begitu ya. Saya perlu ceritain ke dia begitu. Betul. Dan saya ceritain, tahu nggak apa-apa itu lahir dulu seperti gini. Betul. Lalu nanti dengan sendirinya lambat laun semakin sering dia mendengar cerita saya itu, semakin dia mengenal saya begitu kan Pak ya. Tepat sekali. Iya. Tepat sekali. Nah, kalau manusia aja butuh cara seperti itu, padahal sesama manusia loh Pak ya, begitu cuman beda umur aja ya. Saya rasa betul sekali tadi. Apalagi pada waktu Allah memperkenalkan dirinya dan kita mau mengenal Allah ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Nah, jadinya begini kan Pak ya. Artinya kalau gitu memang harus ada kesungguhan, kerinduan, disiplin untuk kemudian membaca Alkitab. Meskipun ya mungkin kita tidak selalu bisa menemukan Allah itu 1, 2, 3. Begitu kan Pak? Iya, betul. Dan menurut saya Allah itu maha hikmat. Bagaimana dia menyatakan diri melalui budaya sebuah bangsa dan ditulis di dalam kitab suci, berjalan bersama mereka, menurut saya itu maha hikmat. Dia ingin memberitahukan bahwa mengenal Tuhan itu dinamis. Bukan knowledge. Bukan sekedar tahu, tapi kenal. Nah, maka itu tadi kaitan sama yang tadi ya pertanyaannya. Sejauh saya baca Alkitab ya, Pak Luki ya, saya baca misalnya Ibrani pasal 1 ayat 1-2, saya catat nih ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya. Apa yang saya mau garis bawahi? Allah berbicara kepada kita melalui perantara. Jadi seringkali kita lupa. Waktu kita baca Alkitab, Allah berbicara. Allah berbicara. Ada suaranya berbicara. Allah berbicara. Kita pikir Allah berbicara kepada semua orang dengan cara yang begitu. Ternyata tidak. Bangsa Israel ada 600.000 orang. Allah hanya berbicara lewat Musa. Allah tidak berbicara personal. Ya, Allah tidak bicara personal. Lalu Allah berbicara lewat Musa dan ditulis perintah-perintah Tuhan. Dan untuk masyarakat umum, yaitu bentuknya bacaan atau diulang, di-recite sama Musa. Ya kan? Nah, ini menarik buat saya. Jadi kalau kita melihat Allah bekerja dengan cara seperti itu, maka sampai hari ini Allah bekerja dengan cara yang sama. Jadi kita tidak bisa berkata saya mendengar suara Tuhan. Karena pada zaman dahulu pun tidak semua orang mendengar suara Tuhan. Hanya para nabi, imam, hakim. Dia dengar langsung dan dia bicara kepada umat Tuhan. Dan Alkitab hari ini berkata, pada zaman akhir ini Allah berbicara lewat anaknya. Lalu anaknya itu Yesus Kristus menyampaikannya kepada para rasul. Dan rasul-rasul itu menyampaikannya kepada kita. Nah, disitulah Pak Luki, kita punya Alkitab. Jadi kalau saya melihat cara kerja Tuhan seperti ini, maka saya berpikir bahwa Allah tidak akan berbicara pada umumnya, langsung berbicara kepada pribadi. Tetapi saya tidak menyangkali, ada kalanya secara khusus, secara khusus, tapi tidak umum. Sehingga saya dapat katakan bahwa kalau saya berkata, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya tidak berani menghakimi. Cuman saya pikir tidak umum. Allah berbuat demikian. Begitu. Betul sih Pak ya. Apalagi kalau lihat kitab Ibrani tadi yang dikutip, yang di-mention Pak Regi tadi, spesifik sekali ngomong tentang yaitu berbicara melalui perantaran anaknya Yesus Kristus, begitu kan Pak ya. Itu
kalau yang sebelum-sebelumnya perantaraan nabi-nabi begitu kan Pak ya. Maka mungkin kita bisa saja berargumen bahwa ya mungkin saja ada nabi-nabi, lalu kemudian ada yang namanya muncul seperti Musa dan lain-lain, ada yang mungkin tidak disebutkan begitu kan Pak. Tapi kalau yang tadi itu perantaraan anaknya spesifik sekali, hanya satu saja merujuk kepada pribadi Yesus saja begitu kan Pak ya. Sejak Allah berbicara melalui anaknya, Allah sudah tidak lagi pakai nabi-nabi, ya kan? Allah pakai rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus untuk membicarakan tentang kehendak Allah. Nah, iya betul Wargi. Jadi sebenarnya kan harusnya kalau kita baca Alkitab kita sudah cukup jelas lah ya Pak tentang bagaimana menyikapi fenomena ini. Tapi menarik kan Pak ya. Kadang-kadang kita merasa pernyataan-pernyataan seperti itu somehow lebih convincing Pak, lebih meyakinkan gitu kan Pak ya. Sebab apa ya? Apalagi kita yang tinggal di konteks dunia timur, mungkin kalau yang di dunia barat semakin mereka sekuler mungkin punya respons yang berbeda gitu kan Pak. Tapi kita yang di timur begitu kan Pak ya, kita langsung masuk, wah ini spesial ini fenomenal ini spektakuler ini begitu kan Pak ya. Nah, nggak tahu Pak Regi kenapa dalam pengalaman Pak Regi, dalam pengetahuan Pak Regi, kira-kira kenapa sih manusia itu kok? Iya memang kan itu kan ya sifatnya supranatural lah ya. Iya kan seakan-akan ya orang-orang seperti ini lebih dekat dengan Tuhan, ya kan bisa dengar suara Tuhan dan sebagainya ya. Tetapi kan cara Tuhan kan lain, ya dalam menyampaikan kehendak-Nya. Seluruh kehendak Allah sudah ada di Alkitab, ya secara prinsip semuanya kan. Jadi artinya Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, prinsipnya seperti itu loh Sulki. Iya. Nah, saya rasa pada waktu paling ngomong kayak begini ya, semua yang Allah ingin sampaikan sudah ada di dalam Alkitab. Saya ingin balik lagi ke apa yang tadi Pak Regi sudah sampaikan sebagai analogi begitu ya. Pada waktu Allah ingin memperkenalkan dirinya, Allah pasti akan pakai cara tertentu supaya dirinya yang seharusnya itu seperti apa begitu kan Pak ya. Nah, justru sebenarnya harusnya di sini kita semakin diyakinkan bahwa kalau Allah itu menyatakan ini lewat Alkitab, disitulah batasan yang Allah berikan supaya kita betul-betul tahu Allah itu seperti apa Pak ya. Justru kalau seandainya, akhirnya saya jadi berpikir begini Pak, kalau seandainya Alkitab dan pengalaman-pengalaman orang-orang ini kesaksian orang, pernyataan orang segala macam ini justru bisa bahaya nih Pak ya. Sangat bahaya. Kenapa? Karena Alkitab kasih tahu kepada kita, jangan lupa iblis sejak semula adalah bapa pendusta. Yang kedua, kita tidak bisa lihat dunia roh, dan kita cepat atau lambat kita pasti tertipu. Kita pasti tertipu. Begitu. Ya, jadi berarti sebenarnya balik lagi nih kan Pak ya, kita harus lihat cara Allah ini adalah cara yang paling baik menurut Allah untuk kita bisa mengenal Dia, untuk bisa mengerti kehendak-Nya Pak ya. Betul. Dengan Alkitab yang Allah berikan. Betul. Dan kalau kita lihat ya, waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid memberitakan Injil, betul ya Rasul. Maka Tuhan suruh tunggu Roh Kudus kan. Lalu kan pada hari Pentakosta itu kan turun Roh Kudus. Maka orang-orang percaya yang kumpul di sana itu dipenuhi dengan Roh Kudus, lidah-lidah api, lalu mereka berbahasa yang lain, begitu ya. Tapi menarik sekali ketika bangsa Samaria percaya Tuhan, Tuhan itu memberikan Roh Kudus tidak langsung, hanya melewat tangan rasul, kepada bangsa lain sama. Mereka tidak langsung terima Roh Kudus, mereka dibaptis dalam nama Yesus, tapi tidak terima Roh Kudus, hanya lewat tangan rasul. Mengapa? Saudara, ada satu prinsip yang sangat penting. Tuhan tidak sembarangan memperkenalkan dirinya. Betul ya? Kita ingat juga pada zaman Israel, Allah tidak menyatakan diri kepada semua bangsa. Allah hanya memperkenalkan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bagi bangsa lain, Yahweh itu adalah salah satu ilah bisa jadi bagi mereka. Karena mereka politeisme. Betul ya? Jadi Allah menutup kemungkinan Yahweh dipersamakan dengan ilah lain. Karena Yahweh dia pencipta sebenarnya.
Iya, Ya. iya. Nah, kita melihat seperti ini. Maka itu kalau kita berkata begini, wah Allah kan bebas, bisa menyatakan bagaimanapun juga, lepasi Alkitab. Kalau kita lihat cara Tuhan bekerja, tidak seperti itu. Iya, iya, iya. Tuhan sangat eksklusif, dia tutup kemungkinan ada konsep-konsep lain yang masuk. Iya, Supaya umat Tuhan jangan pecah dalam pengenalan akan Tuhan. iya, 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 iya. Betul, betul sih Pak, betul. Iya, iya. Justru nih sebenarnya kita harus bersyukur ya Pak ya, Tuhan kasih Alkitab Ya, luar dan biasa, apa namanya, Pak. betul, dan Tuhan arahkan kita untuk kalau kita mau kenal Dia, kalau kita mau tahu kehendaknya, ya balik ke Alkitab, Firman Bible. Tuhan, Bible. apa namanya, lebih dari cukup begitu Pak. Nah Ya. cuma kan begini kan Pak, kecenderungan kita itu adalah pada waktu kita pengen cari tahu kehendak Tuhan Ya. kan Pak, Ya. kita itu pengen yang bahasanya kita mungkin begini Pak, yang relevan. Oh, oke. Yang spesifik gitu kan Pak. Yes. Saya pengen cari tahu kehendak Tuhan soal Ya. misalnya ini saya mau kuliah apa ini misalnya Ya. begitu. Saya mau kerja apa ini, ada Ya. pilihan ini dan segala macamnya. Atau misalnya dalam pergumulan hidup misalnya. Ya. Ini kehendak Tuhan itu apa begitu kan Pak. Kita tuh Ya. pengen tahu yang spesifik, pengen tahu yang ya relevan itu tadi begitu Pak. Ya. Nah, sebenarnya gimana Pak? Apakah salah kalau kita itu pengen tahu kehendak Tuhan yang spesifik? Atau bagaimana Pak? Atau mungkin keinginannya tidak salah, tapi mungkin Ya. caranya yang harus dipastiin supaya benar begitu atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi begini, Pak Luki ya. Kita itu harus punya apa namanya sikap yang benar kepada Tuhan, ya kan? Sikap yang benar kepada Tuhan itu adalah saya itu punya relasi sama Dia. Itu yang terpenting. Ya. Ya, terpenting. Bukan sekedar saya harus apa, harus ini, harus itu, bukan. Jadi bukan apa yang harus kita lakukan yang terpenting. Ya. Tetapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu paling penting. Jadi saya mau katakan begini Pak Luki. Mengenal kehendak Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita kurang mengenal Tuhan, kita sangat sulit mengenal kehendak Dia. Karena kehendak Tuhan itu ada pada Tuhan itu sendiri. Iya. Yang kedua, Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis. Ya, Tuhan yang dinamis. Artinya gini, Tuhan itu yang menghargai pertumbuhan seorang anak Tuhan di dalam mengenal Dia. Dan pengenalan tiap anak-anak Tuhan berbeda-beda tentu ya, beda-beda ya. Nah itu dinamis. Jadi relasi dia dengan Tuhan itu dinamis, ya. Nah di situ artinya begini, seorang itu Tuhan ingin dia bisa menjadi dewasa di dalam mengenal Tuhan. Nah sama seperti seorang anak bukan, ya kan? Kalau awal-awal dia masih kecil, dia hanya tahu papa suruh apa, yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Tetapi setelah makin lama dia mengenal papanya, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Dia tahu. Meskipun papa nggak ngomong, kayaknya ini sih papa nggak suka ya. Kamu tahu dari mana? Tahu saya udah kenal papa, udah lama, kan gitu ya. Betul. Nah ini saya katakan ini luar biasa Pak Luki. Maka itu kalau kita baca Alkitab ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu berjalan bersama umatnya. Allah yang memberi perintah, tapi Allah sendiri terlibat. Sehingga umat Israel itu tahu, yang kayak gini Allah kayak nggak suka nih, karena dia terlibat bersama-sama. Nah ini orang Kristen ini jadi nggak bisa begini Pak Luki. Saya mau tahu kehendak Tuhan hari ini, saya baru cari hari ini. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah yuk berjalan bersama saya. Yuk hidup bersama saya. Engkau akan tahu apa yang aku mau. Betul. Dan sebenarnya makin dipikir ya Pak Regi, dengan penjelasan Pak Regi tadi, itu juga bukan sikap yang benar dari seorang ciptaan kepada penciptanya kan Pak? Betul sekali. Iya. Jadi maksudnya gini kan, seolah-olah relasi antara kita dengan Tuhan itu tidak penting, begitu kan Pak ya? Ya kita cuma datang sama Tuhan pada waktu kita pengen sesuatu gitu kan Pak? Ada kebutuhan begitu ya? Kayak ATM. Iya Pak, begitu ya. Cuman ATM-nya kali ini ya gitu ya. Tuhan lu mau apa sih? Kasih tahu gua sekarang begitu kan ya? Kalau lu nggak kasih tahu gua sekarang, jangan nyesel lo ya. Kalau gua nggak lakukan apa yang Iya, saya kira itu bukan sikap yang benar kan Pak ya? Iya. Jadi maka jadi sebenarnya kan begini Pak ya, kalau gitu ya, mencari kehendak Tuhan sulit
seringkali bukan apa-apa. Ya mungkin sulit karena kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan kan Pak. Itu Ya? penting sekali. Iya. Itu kata kunci. Iya. Itu kata kunci. Karena kita seringkali hidup itu seperti mesin. Ya. Apa yang saya mau sekarang harus dapat. Ya. Ya kan? Ya. Dunia hari ini kan begitu. Betul. Ya, betul. tetapi Tuhan itu membangun relasi sama kita. Nah, itu yang mahal harganya, Pak Luki. Betul. Seharga darah Yesus Kristus. Iya. Itu yang Tuhan bangun supaya saya diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, itu yang kita harus menjalanin dalam hidup kita. Iya. Dan bagian dari membangun relasi kita dengan Tuhan itu tentu tidak bisa dilepaskan dari Alkitab. Kan? Tidak bisa dilepaskan dari kesungguhan, kerinduan, kedisiplinan untuk membaca firman kan Pak? Betul. Jadi ini juga penting menurut saya ya. Waktu kita baca Alkitab ya, apa yang menjadi persepsi kita? Ya. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab pakai baca koran. Baca Alkitab seperti baca buku penuh pengetahuan. Ya. Tetapi kita jangan lupa, Alkitab itu firman Allah. Allah sedang berbicara kepada kita. Ya. Allah sudah menuliskan ini dalam buku Alkitab. Allah sedang berbicara kepada kita. Nah, oleh karena itu orang Kristen kalau dia nggak baca Alkitab, dia nggak pernah mengalami hubungan yang terdekat dengan Allah. Tidak pernah. Kecuali baca Alkitab. Karena waktu dia baca Alkitab, Allah, Yesus berkata gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu Yesus berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu perjanjian lama, Pak Luki. Itu buku. Perkamen ditulis dalam apa itu kulit kambing pada zaman itu kan. Ketika Yesus berkata keluar dari mulut Allah, itu adalah yang tertulis. Jadi Yesus melihat kitab suci, Allah sedang berbicara dengan mulutnya. Maka itu saya katakan, orang Kristen bagaimanapun pengalaman hidupnya, kalau dia tidak baca Alkitab, dia tidak pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan. Betul. Dan ketika dia tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan, ya sudah otomatis ya dia akan sulit mengerti kehendak Tuhan kan Pak? Sangat sulit. Iya. Dan di sini justru mungkin kita harus hati-hati Pak Regi. Pada waktu kita kesulitan untuk mengetahui kehendak Tuhan, sikapnya kan bisa dua Pak. Balik ke yang seharusnya, yaitu membangun relasi dengan Tuhan melalui firman begitu Pak. Atau kita potong kompas kan Pak. Kita pakai cara gampang. Tanya aja orang begitu kan ya, yang kok kayaknya bisa kasih tahu sama saya kehendak Tuhan itu apa begitu kan Pak? Iya, betul. Kalau kita baca Alkitab ya Pak Luki ya, perjanjian lama ya. Apa definisi takut akan Tuhan? Yaitu taat kepada firman Tuhan, membaca kitab suci. Orang yang takut akan Tuhan itu membaca kitab suci. Maka itu raja orang Israel di samping tempat tidurnya itu ada gulungan kitab suci. Supaya dia belajar takut akan Tuhan. Jadi kita jangan ngomong kita takut akan Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab. Karena definisi takut akan Tuhan menurut Alkitab adalah engkau baca Alkitab. Engkau takut akan Tuhan. Wah itu menarik sekali Pak. Karena pada zaman Raja Israel pada waktu itu sebenarnya kan ya Tuhan masih berbicara kepada para nabi. Betul, begitu kan Pak. Nabi. Tapi tetap itu pun mereka menganggap serius sekali firman itu kan Pak. Sangat serius. Sangat serius. Iya. Wah ini saya kira sangat mencerahkan sekali Pak Regi buat buat kita begitu ya sebagai orang Kristen begitu. Nah, tapi tentu saja kan Pak, pada waktu kita ingin mencari kehendak Tuhan, seringkali itu tadi Pak Regi ngomong Tuhan itu dinamis begitu kan Pak ya. Dan artinya kan berarti ada proses yang Tuhan ingin kita lewati. Betul. Dan seringkali ada pergumulan, ada mungkin juga banyak pertanyaan ketika ingin mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya begitu. Bahkan ketika sudah membangun relasi dengan Tuhan juga begitu kan Pak ya. Ada waktu-waktu tertentu saya rasa begitu ya. Nah di tengah-tengah pergumulan seperti itu kan seringkali kita jadi muncul pertanyaan-pertanyaan Pak. Oh apakah begini, apakah begitu, apakah ini begitu, ini adalah tanda begini dan begitu dan segala macamnya. Nah salah satunya itu misalnya begini Pak. Ada mungkin orang yang atau mungkin kita pernah mendengar orang berkata bahwa kalau sesuatu itu sulit, begitu kan Pak ya, atau misalnya menggelisahkan kita, tidak kemudian memberikan kepada kita perasaan damai, tenang, maka itu pasti bukan kehendak Tuhan, begitu ya.
Kalau kehendak Tuhan, biasanya itu akan pokoknya damai, lancar, semua jalannya terbuka yang ada di depan begitu. Ini mungkin ada benernya begitu ya. Tapi, nah yang jadi pertanyaan saya itu adalah begini Pak, apakah kehendak Tuhan itu identik dengan kelancaran gitu Pak, dengan keberhasilan? Apakah kehendak Tuhan itu identik artinya itu salah satu indikator yang paling kuat bahwa ya kita tuh happy begitu kan Pak? Sebab banyak orang karena akhirnya mengaitkannya dengan begitu kan Pak? Mana buktinya saya melakukan kehendak Tuhan? Ya saya happy sekarang. Saya senang dengan apa yang saya lakukan sekarang. Wah itu pasti kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan bagi saya adalah supaya saya menikmati happiness misalnya gitu Pak. Ya ini memang kan manusia tuh pinter ya. Di dalam berlogika tuh, ya kan? Misal logika begini, kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan maha kuasa kan? Kalau itu kemauan dia lancarin kita, dia akan tolong kita, betul kan? Di situ kita perlu kenal Tuhan lewat Alkitab, itu pentingnya. Jadi jangan kita merekayasa sendiri, ya Tuhan seperti apa? Mari kita baca Alkitab kembali. Apakah betul orang-orang melakukan kehendak Tuhan itu hidupnya lancar, hidupnya aman-aman, tidak perlu mati martir misalnya. Kan kenyataan nggak begitu. Betul. Kenyataan nggak begitu. Jadi kita beri contoh. Nuh, dia hidup kehendak Tuhan. Apa dia tidak dinyinyirin orang waktu dia membangun bahtera di atas gunung? Ya kan? Betul. Ya kan? Abraham, apakah dia tidak menderita keluar dari tanah Ur Kasdim, pindah ke tempat yang dia tidak tahu dengan membawa kambing domba sekian banyak? Betul kan? Penderitaan luar biasa, bukan? Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada kita, bukan? Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau jadi muridku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Ya kan? Jadi artinya, dari kisah-kisah yang ada ini, maka bukanlah indikator kalau saya lancar, itu kehendak Tuhan. Tapi kalau saya susah, bukan kehendak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Yang indikator ini kehendak Tuhan apa tidak adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus pegang teguh itu. Itu yang kita pegang, bukan fenomena. Iya. Ya kan? Sebab kalau fenomena itu kita bisa tertipu lagi. Betul. Iya, saya tertarik sekali dari Pak Regi di awal terkait dengan hal ini. Pak Regi, manusia ini pinter ini ya. Pinter. Dia bisa bikin ya logikanya kan, masuk akal toh, rasional kan? Iya kan? Iya kan, itu rasional. Iya. Kalau gitu sebenarnya berlaku juga sebaliknya kan Pak ya. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya tahu ini kehendak Tuhan. Karena apa? Karena saya begitu sulit menjalaninya. Begitu menderita, begitu mati-matian begitu. Wah, ini pasti kehendak Tuhan. Enggak juga kan berarti? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Jadi tetap kita harus berpatokan kepada kebenaran kitab suci, prinsip-prinsip kebenaran kitab suci yang kita pegang. Iya. Dan saya memang lebih suka memakai perkataan yang ditulis oleh Yakobus. Jikalau ini kehendak Tuhan, saya akan ini. Jadi tidak berkata ini pasti kehendak Tuhan, tapi kita berkata jikalau kehendak Tuhan, Tuhan akan pimpin saya. Jadi artinya apa? Di situ kita belajar terbuka kepada intervensi Tuhan. Nah itu kan sebenarnya yang diajarkan dalam Roma pasal 12 kan, ayat 1 kan, ya suruh kita persembahkan tubuhmu, persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada. Yang pertama-tama kita harus terbuka. Ya, tetap pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kan begini, Pak Loki, kita bukan memilih benar dan salah. Kalau benar salah agak gampang, ya, baik dan buruk agak gampang, tetapi sama-sama baik. Nah, yang mana kehendak Tuhan ya kan? Nah di situ kita berkata, jikalau Tuhan kehendaki, ya, sama-sama pegang prinsip firman Tuhan. Artinya Tuhan saya terbuka. Kalau Tuhan belokin ke sana saya ikut. Nah sebenarnya itulah yang sebenarnya ya yang terjadi selama 40 tahun bangsa Israel di padang belantara. Mereka harus terbuka kepada pimpinan Tuhan. Kapan mereka harus stop? Kapan mereka harus masuk? Semua mereka terbuka kepada pimpinan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu tidak kasih tahu sampai ujungnya. Betul. Tapi step by step dikasih tahu, kamu taat gak sama saya? Betul. Nah di situ kita paling penting. Jadi bukan sekedar gini. Yang paling penting sebetulnya keterbukaan kita kepada intervensi Tuhan. Tapi awalnya kita harus takut akan Tuhan, pegang firman Tuhan baik-baik. Iya. Begitu kira-kira. Iya.
Nah, ini menarik kan, Pak. Dari tadi kita ngobrol Iya. sama-sama. Pak, kalau mau ngopi ini sekarang waktunya. Sebab habis ini saya akan menambah 1000 pertanyaan lagi. Waduh. Iya, kita ngopi dulu ya, boleh ya? Boleh, Pak. Waduh. Sambil saya mencoba untuk saya cicipin ya kopi nih. Iya, mencoba untuk mensummary-kan begitu ya obrolan kita tadi begitu kan. Nah, artinya kan kalau kita itu mau tahu kehendak Tuhan, setidaknya yang saya tangkap nih, Pak, tolong ditambahkan kalau ada yang kurang begitu ya. Yang pertama jelas harus bangun relasi dengan Tuhan kan, Pak ya. Itu paling penting. Ya, tadi kita sudah sebutin, Pak Regi juga udah sebutin, bangun relasi dengan Tuhan itu penting, dan relasi dengan Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari membaca firman begitu kan, Pak ya. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan ya kita harus kenal Tuhannya kan, Pak ya. Betul. Sebab kehendak Tuhan ada pada diri Tuhan itu sendiri begitu kan ya. Nah, lalu yang kedua ya kita harus belajar terbuka terhadap pimpinan Tuhan begitu, arahannya Tuhan begitu kan, Pak ya. Itu tadi kayaknya 2 itu kan, Pak ya. Nah, apakah ada lagi yang jadi memang keterbukaan kita kepada pimpinan Tuhan itu kan bicara internal kita. Betul gak? Di dalam internal kita, akal budi kita ini kan kayak komputer, ada flowchartnya kan. Betul kan? Dan seluruh informasi yang masuk itu diprogres di flowchart kita. Nah, itu yang saya sebut dengan orang Kristen itu setelah dia lahir baru, maka Roh Kudus mengsanktifikasi dia. Nah, sanktifikasi tugasnya adalah merubah flowchart yang lama supaya prosesnya tidak proses yang lama. Sebab kalau pakai proses yang lama, maka dia mungkin tidak bertemu dengan apa yang kehendak Tuhan itu. Maka dia harus dirubah cara pikir dia. Maka itu kan kalau kita baca Roma setelah pasal 12 ayat 1 ayat kedua kan, supaya kamu jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu mana yang baik, apa itu kehendak Allah. Artinya apa? Artinya cara pikir kita, hati nurani kita dan hati kita ini harus ditransform. Siapa yang transform? Ada 2. Yang pasti firman Tuhan. Dia kebenaran itu mentransform kita. Dan Roh Kudus. Dia memakai firman Tuhan untuk merubah konsep kita. Nah, seringkali begini Pak Luki. Orang kadang-kadang berpikir, saya tahu Alkitab. Ya saya tahu lah Alkitab. Enggak. Kalau kamu belum baca baik-baik, engkau nggak tahu. Ternyata banyak sekali asumsi, paradigma, cara pikir kita, hipotesa pikir kita itu berbanding terbalik dengan apa yang diajar Alkitab. Berbanding terbalik. Bagaimana kita tahu? Baca. Kalau kita baca kita baru tahu, ini Alkitab nggak bicara begitu. Nah, di situ waktu kita rutin baca firman Tuhan dengan disiplin, dia pelan-pelan ya, Tuhan itu luar biasa Pak. Dia pelan-pelan rubah kikis pikiran kita. Ada seorang teman berkata begini, Pak Regi, kesulitan di dalam teaching adalah unteach. Kalau seseorang udah punya konsep, you ngajar, kalau dia belum unteach, tidak bisa berubah dia. Yang paling sulit adalah unteach. Mencopot apa yang dalam pikiran dia, paradigma dia, ganti paradigma baru. Nah, Pak Luki, Allah mau intervensi. Kalau dia masih pakai paradigma lama, dia nggak bakal sensitif. Contoh ya, Pak Luki pakai Android untuk mengakses yang iOS punya, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Kita pakai provider A, tapi kita mau akses provider B, nggak bisa. Maka itu harus diganti. Nah, diganti dengan cara apa? Kita belajar Alkitab, rubah cara pikir kita. Di situ kita terbuka pada intervensi Tuhan. Iya, jadi ini memang saling terkait satu sama lain begitu Pak ya. Jadi dan mungkin saya kira penting untuk ditegaskan bahwa nggak ada cara instan dalam hal ini Pak ya. Nggak ada. Karena memang bukan begitu cara Tuhan bekerja begitu ya. Dan Tuhan juga saya rasa balik lagi ke diskusi kita tadi. Tuhan juga tidak mau diperlakukan seperti mesin ATM. Nggak mau. Iya. Nggak mau. Jadi Tuhan mau kita bangun relasi, ya baca firman baik-baik. Dan karena mengikis pola pikir lama ini butuh waktu, itulah sebabnya kita perlu terus karena berulang-ulang begitu. Terus. Iya. Ini bukan sekedar kita tahu perintah A, perintah B. Ini satu perubahan ya, transformasi di dalam natur kita. Ini yang paling susah.
Iya, iya. Kalau natur kita tidak berubah, kita kembali ke sedia kala. Contoh ya, anjing kita suruh jalan 2 kaki, bisa gak? Bisa. Tapi 1 kali dia kembali jalan 4 kaki. Babi kita dandanin, bisa gak? Bisa. 1 kali dia kembali ke kubangan. Di situlah pentingnya mengapa karya Kristus penting. Iya. Karena Tuhan tahu, bukan sekedar kamu bisa melakukan A, B, dan C, bukan. Tapi natur kamu kalau nggak berubah, kamu cuma lakukan 3 kali, tapi kamu kejeblos berapa kali lagi. Karena natur kita, kita biasa berkubang di dalam kuasa dosa. Nggak bisa. Oleh karena itu penting sekali karya Kristus, bukan? Iya kan? Dia membasuh kita, termasuk hati nurani kita yang tidak bisa dijamah oleh hukum-hukum dunia ini. Tapi oleh darah Yesus dibasuh, Roh Kudus mensangtifikasi, firman Allah masuk, dia mengubah paradigma kita. Kita menjadi manusia baru. Iya. Ini luar biasa. Nah, kalau karya Kristus itu somehow menjadi prasyarat, Pak. Prasyarat untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya begitu. Lalu bukankah harusnya siapapun yang ingin mencari tahu kehendak Tuhan, dan siapapun misalnya bahkan yang pengen tahu tujuan hidupnya apa, dia kan harus terbuka nih, Pak ya. Betul. Dia harus Dia harus bersedia menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri melalui Kristus, Pak. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita religius, bukan. Kita bisa mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya. Manusia seberapapun pintar, seberapapun kita majority memutuskan Allah seperti A, Allah bukan A itu. Sampai kapan kita mengenal Allah? Ketika Allah menyatakan diri. Kalau Allah tidak pernah menyatakan diri, kita tidak bisa kenal Dia. Dan yang paling ajaib itu, Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Betul. Nah, itu luar biasa. Berarti bersyukurlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, Pak ya. Meskipun pengetahuan kita, pengenalan kita akan kehendak Allah dan diri Allah itu sendiri belum sempurna, atau bahkan mungkin tidak akan pernah sampai sempurna begitu, karena kita ciptaan begitu, Pak ya. Tapi setidaknya kebenaran yang kita butuhkan, kehendak Allah yang kita perlukan dalam hidup kita di dunia ini, kita sudah terima kan, Pak ya? Betul. Karena karya Kristus begitu. Betul. Jadi Allah berbicara kepada kita melalui anaknya pada akhirnya. Dan kalau kita membaca kitab Injil, ketika Yesus berinkarnasi, maka Yesus berbicara hakikat daripada firman Allah. Di dalam khotbah di bukit, berapa banyak yang dia kembalikan, kalau bahasa kita di reform, kembali ke ajaran yang semula daripada perintah Tuhan. Nah, di sini kita melihat satu hal, Pak Luki. Manusia itu pintar. Pintar apa? Pintar menyelewengkan. Pintar menyelewengkan. Begitu ya. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu, dia ingin menolong kita mengerti kitab suci firman Allah sebagaimana firman Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita baca daripada apa yang Yesus ajarkan, maka Yesus berkata apa? Seluruh hukum Taurat bergantung pada hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, tenaga, dan kekuatanmu. Kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya apa? Artinya bagi Tuhan yang sangat penting relasi kita dengan Dia, kasih kita kepada Dia. Kalau kita hidup dalam kasih Dia, maka kita hidup di dalam perintah-perintahnya. Itu yang luar biasa. Kembali kepada hakikat apa yang Tuhan mau kepada kita. Betul sekali. Kalau kita mengingat Tuhan ya, atau kita berbicara ya, berbicara Alkitab ya, bukan berbicara tentang Tuhan ya, karena Tuhan tidak bisa dibicarakan, kita hanya bicara Alkitab doh. Kita selalu terharu akan anugerah Tuhan, begitu ya. Waktu kita mempercakapkan ini, saya rasa Pak Luki mengingat akan kasih karunia Tuhan Yesus pada kita, ya, kebaikan Dia kepada kita, ya. Sehingga Pak Luki, kita itu orang paling berbahagia, cuma satu bagi kita. Kalau saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, betul kan? Bukan karena saya takut, bukan. Tapi saya ingat kasih Tuhan kepada saya. Saya ingin berkata, Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau. Ya. Tidak ada lagi yang saya ingin lakukan kecuali itu saja. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau, engkau akan tahu. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, engkau pasti tahu. Tapi kalau engkau tidak mau,
Jangan harap Tuhan kasih tahu. Ya. Ya, Tuhan tahu hati kita. Iya, betul. Betul. Ya itu. Iya. Dan tawaran kasih Tuhan ini terbuka buat semua manusia kan, Pak? Iya, semua manusia. Iya. Dan pilihan atau keputusan yang saya kira paling logis yang seharusnya diambil oleh manusia itu adalah yang menerima tawaran ini kan, begitu kan, Pak? Karena ya apa artinya hidup ini kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, begitu? Apa artinya hidup ini kalau kita tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi maksud daripada pencipta kita ketika menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini? Kan tidak mungkin cuma sekedar memenuhi bumi ini saja, begitu kan, Pak, ya? Betul. Jadi pada waktu Tuhan menawarkan kasih-Nya buat kita melalui Yesus Kristus, dan itulah prasyarat bagi kita untuk mengenal kehendak Tuhan, maka pilihan paling logis ya terima tawaran itu ya, Pak. Betul. Dan satu hal yang penting sekali ya, Allah itu nggak ujuk-ujuk. Itu sangat penting sekali. Allah tidak pernah ujuk-ujuk. Kenapa? Karena Allah tidak mau manusia tertipu oleh si jahat. Kedatangan Yesus Kristus bukan ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Allah merencanakan lama sekali. Allah memberitahukan lama sekali. Dan penyataan Allah sifatnya progresif. Diberitahukan step demi step, step demi step, step demi step. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa langsung terima. Satu demi satu. Bahkan kalau kita jadi nabi pada zaman itu, mungkin kita sulit menulisnya misalnya. Misalnya akan ada kelahiran seorang anak dari anak darah. Kalau saya jadi Nabi Yesaya, saya akan pikir ulang untuk menulis itu. Karena sampai zaman Nabi saya belum ada anak darah tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang anak. Mungkin kalau saya jadi Nabi, saya tidak setia, saya ganti. Tetapi puji Tuhan, Yesaya dia tulis meskipun dia tidak mengerti. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk. Kenapa tidak ujuk-ujuk? Sama. Kenapa Allah pilih bangsa Israel, tidak pilih semua bangsa? Supaya manusia tidak salah pilih orang. Kenapa Allah tidak ujuk-ujuk tentang Yesus Kristus, Juru Selamat? Dia detail sekali di dalam memberikannya. Karena supaya manusia tidak salah pilih Juru Selamat. Karena sampai hari ini banyak orang menawarkan. Betul. Tapi kalau kita perhatikan ya Pak Luki, yang nawarin biasa ujuk-ujuk. Biasa tidak ada backgroundnya. Biasa terputus. Tidak jelas. Tapi kalau kita baca Alkitab ya, tidak demikian. Allah detail sekali. Detail sekali. Artinya begini Pak Luki, jikalau seseorang sampai binasa, itu bukan salah Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, bukan hanya Dia memberikan Yesus, tapi Allah memberitahukan detail. Itu menunjukkan Allah niat menyelamatkan kamu. Betul nggak, Pak Luki ya? Betul. Niat. Betul. Ya kalau nggak dia niat, dia nggak kasih tahu jelas-jelas. Betul. Tetapi Allah itu penuh kasih. Kasih sangat besar. Ribuan tahun dia persiapkan supaya kita boleh dalam zaman anugerah ini. Maka sayang ya, kalau Tuhan begitu sayang sama kita, kok kita kayaknya masih meragukan. Itu betul. Sayang. Betul. Gitu. Wah. Percakapan kita hari ini Pak Regi, obrolan kita hari ini membuat saya langsung berpikir jauh ke depan. Bapak harus ngopi lagi sama saya. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, ketika mempercakapkan kebenaran firman Tuhan ya Pak ya. Aduh, rasanya ya betul ya. Ya Tuhan itu bekerja dan berbicara di tengah-tengah kita Pak ya. Sangat luar biasa. Ya ini bukan cuma sekedar kata-kata manusia yang kita sedang bicarakan, tapi kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, menyatakan kehendak, menyatakan dirinya. Wow, ini indah sekali Pak. Luar biasa. Thank you banget loh Pak Regi. Thank you. Sama-sama. Hari ini buat saya secara pribadi, saya bukan cuma sekedar mendiskusikan topik tentang mengetahui kehendak Allah, tapi lewat obrolan kita, ngopi bareng kita, disinilah seolah-olah Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami, mengecap kehendak Allah yang dinyatakan lewat firman-Nya begitu Pak. Dan saya kira itu doa dan harapan kita juga untuk setiap rekan-rekan yang menyaksikan program kita hari ini Pak ya. Alamilah Tuhan itu, Dia luar biasa. Dia luar biasa. Betul sekali. Thank you Pak Regi. Thank you. Buat ngopi barengnya nih. Puji Tuhan. Nanti kapan-kapan harus ngopi lagi sama-sama dengan saya. Nah Pak Regi, bolehkah mendoakan rekan-rekan yang menyaksikan program ini, khususnya mungkin ada rekan-rekan yang sedang bergumul, mungkin rekan-rekan orang-orang Kristen yang sedang bergumul, pengen tahu kehendak Tuhan. Setelah tadi kita ngobrol, mudah-mudahan pergumulannya separuh terjawab begitu kan Pak ya, tapi tetap butuh anugerah Tuhan kan Pak ya, begitu. Betul. Atau juga mungkin ada rekan-rekan kita yang menyaksikan program ini
bergumul tentang tujuan hidupnya dan segala macamnya, Yes. begitu Pak. Minta Ya. tolong Pak Regi boleh mendoakan Oke. rekan-rekan ini, Pak. Silakan Ya, Pak. kita doa ya. Ya. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kalau kami boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib. Ya. Waktu kami berbicara bersama-sama, kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan kepada kami. Sehingga hati kami selalu terharu, hati kami berkobar-kobar, karena kasih Tuhan itu meliputi hati kami. Ya. Tuhan, jikalau kami boleh bercakap-cakap hari ini, semata-mata karena kasih Tuhan kepada kami. Anugerah Tuhan begitu besar. Tuhan mau menyatakan diri dalam Yesus Kristus untuk kami mengenal Engkau. Ya. Dan kami berjalan bersama-Mu, dan kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah menyembunyikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mengikuti program ini, biarlah Tuhan mereka mengalami Engkau Ya. yang betapa baik itu. Yaitu Tuhan yang memperkenalkan dirimu oleh kitab suci dalam Alkitab. Biarlah Tuhan tolong saudara-saudara kami boleh membaca firman Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan tidak ternilai betapa ajaib Tuhan bagi kami. Tuhan, bagi teman-teman kami masih bergumul di dalam kehidupannya, apapun pergumulannya, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong mereka. Ya. Menemukan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang mencari mereka. Ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you Pak Regi. Thank you. Salam kopi. Salam kau. Salam berkati. Ya.